Seperti ini ya. Kemudian dari data Copernicus atau Sentinel begitu. Jadi nanti hasil downloadannya itu nanti akan berupa file berupa zip ya. Jadi nanti akan ada data ini yang baru saya download itu ada data Landsat atau data yang dari USGS, kemudian ada data Inagio Portal, kemudian yang akan saya download lagi itu adalah data Sentinel begitu. Nanti teman-teman dari 3 data tersebut yang akan teman-teman gunakan itu untuk data rasternya salah satu saja. Boleh dari Landsat atau boleh dari Sentinel. Tapi kalau menurut tugasnya Pak Riza itu berarti teman-teman nanti akan melakukan olah data pada data Sentinel. Begitu nggih. Nah, untuk data yang sudah teman-teman download itu silahkan diekstraksi. Ekstrak all saja. Gimana ekstraknya cuy? Tuh mau. Nah, kami bisa ekstrak sih. Untuk data Landsat, saya lihatkan dulu ya, saya jelaskan sekilas. Untuk data Landsat setelah teman-teman ekstraksi menjadi file tersendiri, maka hasil datanya adalah sebagai berikut. Jadi nanti di dalam itu ada beberapa teks, kemudian ada beberapa gambar. Itu nanti yang akan teman-teman data gambar tadi itu yang akan ada teman-teman mengerti ini ya. Ekstensi itu adalah jenis data yang ekstensi itu adalah tipe data yang tersimpan pada komputer masing-masing. Jadi misalnya kalau untuk foto itu bisa dalam bentuk .png, bisa dalam bentuk .jpg, .jpeg dan lain sebagainya. Kalau file misalnya file Word untuk ketikan itu biasanya ada tulisannya .docs pakai X, ada yang docs pakai C, kemudian misalnya Excel itu nanti biasanya .xls begitu. Kalau misalnya teman-teman memperhatikan di bagian nama belakang. Jadi nanti teman-teman hasil data teman-teman itu dia punya ekstensi masing-masing ya. Jadi kalau dia untuk data cerita yang akan teman-teman olah itu nanti punya ekstensi berupa .tif yang seperti ini di belakang, TIF atau F-nya 2 double gitu. Itu biasanya untuk data citra. Kalau nanti untuk data vektor itu nanti biasanya ada .shp, .cmd begitu. Itu nanti beda-beda ininya. Apa sih namanya? Udah, tapi nggak ada yang kayak gitu ya. Bentar. Ekstensinya? Bentar ya. Aku udah jadiin satu di folder hilang coy. Oke. Itu yang untuk data Landsat nanti tampilannya seperti ini. Dia tidak ada tambahan tidak ada tambahan folder lain di dalamnya. Jadi dia cuma langsung data citranya yang dalam bentuk .tif atau TIFF file. Kemudian nanti akan ada data pendukung berupa data JSON atau data teks dokumen gitu ya. Kemudian nanti untuk yang akan teman-teman gunakan itu adalah data data Sentinel. Itu bisa teman-teman ekstrak dulu atau tidak diekstrak juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi lebih baik diekstrak. Oke. Nanti hasil ekstrakannya itu ada beberapa file seperti ini. Itu yang data Sentinel ya. Ada data strip, ada data granul, ada HTML dan lain sebagainya. Nanti teman-teman data yang akan teman-teman gunakan itu adalah data yang di dalam granule, folder granule. Kemudian nanti di dalamnya ada folder lagi. Nanti yang teman-teman gunakan itu adalah data yang bentuknya image data atau IMG data. Nanti di sini ada 3 folder. Ini yang seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Itu nanti akan ada R10, R20, dan R60. Ini maksudnya adalah resolusi citra yang teman-teman gunakan. Jadi nanti kalau untuk pemetaan yang akan teman-teman gunakan pada kegiatan
kuliah ini itu adalah pada di R10. R10 itu maksudnya adalah resolusi citra pada 10 meter. Jadi dia satu pikselnya itu hanya satu pikselnya itu luasannya adalah 10 meter. Kalau dia R20 berarti luasannya adalah 20 meter. Kalau R60 itu nanti luasannya adalah 60 meter. Nah, untuk citra yang terdapat di dalamnya itu nanti yang teman-teman gunakan itu adalah yang kayak gini. Nanti dia ekstensinya berupa JP2. Itu sama seperti TIFF yang tadi. TIFF kan tadi kita punya TIFF ya. Kita punya data TIFF gitu. Nah, itu sama dia ekstensi file citra juga. Jadi yang kalau yang Landsat itu dia via namanya TIFF, kalau yang di Sentinel itu JP2 file. Oke. Nanti yang teman-teman gunakan sama-sama nanti ada istilahnya B1, B2, B3, B4, B5. Jadi si citra tadi itu kalau teman-teman mengerti konsepnya fotografi ya. Kan kalau fotografi itu hasilnya itu sebenarnya adalah hitam putih ya. Tapi ketika dia hitam putih tadi itu ditumpuk menjadi beberapa panjang gelombang, maka nanti hasilnya adalah berupa warna yang teman-teman kenal seperti sekarang. Jadi sebenarnya fotografi itu kan dia membentuk fotografi itu kan dia memancarkan sensor sebenarnya. Jadi sensor yang kalau misalnya teman-teman ngejepret pakai kamera, di dalam kamera ini kan ada sensornya itu adalah sensor untuk menangkap cahaya. Dia menerjemahkannya itu dalam bentuk hitam putih. Nah, hitam putih tadi itu dia digabungkan itu menjadi satu warna, menjadi beberapa warna dia nanti. Nanti cara si sensornya itu menerjemahkan si warna hitam putih tadi. Jadi misal kamu memancarkan ketika kamu menjepret pertama kali, nanti kan kayak nanti kamu akan difoto misalnya ya. Terus nanti si foto tadi itu, si sensor tadi itu akan memancarkan panjang gelombang yang nanti akan ketemu misalnya dengan jilbab teman-teman misalnya, atau misalnya dengan rambut teman-teman. Kemudian nanti dia akan dipantulkan kembali, dia akan itu akan membaca si nilai dari panjang gelombang tadi yang terpantulkan kembali ke si sensor. Sistemnya citra itu seperti itu. Jadi dia punya beberapa kanal panjang gelombang, itu yang disebut dengan band. Jadi ada band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, sampai kalau yang punyanya Landsat itu ada band 11. Kalau yang di Sentinel itu dia juga punya sampai band 12 kalau yang di Sentinel. Tapi nanti bedanya adalah resolusinya saja. Kalau yang band 12 nanti bisa teman-teman cari, itu adalah panjang gelombang sensor. Itu nanti ada panjang gelombangnya. Kalau teman-teman belajar dulu zaman SMA fisika, itu nanti akan ada panjang gelombang visible, ada panjang gelombang near inframerah, ada panjang gelombang inframerah, ada microwave dan lain sebagainya, sounder kayak gitu. Nah, itu nanti dia belajarnya di fisika. Jadi nanti yang dipancarkan oleh si citra sensor dari satelit tadi itu adalah panjang gelombang yang nanti akan dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa band. Itu nanti teman-teman bisa cari sendiri kenapa kok dia bisa jadi panjang gelombang, kemudian kenapa kok dia memancarkan sistem pantulannya seperti apa, itu nanti belajarnya di fisika. Fisikanya ini penginderaan jauh istilahnya. Oke? Jadi nanti dari file ini ada berarti kan teman-teman punya file Landsat atau yang dari USGS yang teman-teman sudah download. Kemudian teman-teman punya file dari Sentinel atau Copernicus yang sudah teman-teman download. Kemudian teman-teman juga punya file dari InagioPortal. InagioPortal itu berarti data berupa data data vektor gitu. Jadi kegiatan kita hari ini adalah teman-teman diminta untuk kegiatan selanjutnya selama 2-3 pertemuan ke depan itu teman-teman akan belajar cara klasifikasi citra. Nanti akan saya ajarkan step by step-nya. Itu untuk klasifikasinya akan kita lakukan minggu depan. Untuk yang hari ini itu adalah teman-teman goals-nya, teman-teman melakukan memanggil data, kemudian teman-teman akan melakukan pemotongan citra. Jadi nanti kan teman-teman citranya itu yang teman-teman download itu kan satu kotakan gede gini ya kan?
Padahal nanti area yang akan teman-teman gunakan itu tidak akan sebesar ini. Nanti kita akan potong menjadi area kecil saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Gitu ya. Jadi nanti untuk areanya itu disesuaikan dengan yang sudah teman-teman download pada Inagio Portal gitu. Jadi kemarin saya minta untuk Inagio Portal, kemudian data Copernicus dan data USGS-nya itu tuh ditempatkan pada tempat yang sama karena nanti akan teman-teman tumpuk dan teman-teman potong gitu. Oke ya. Jadi saya kenalkan lagi untuk tampilan QGIS-nya. Jadi tampilan QGIS teman-teman itu nanti akan ada tampilannya seperti ini. Ada menu utama di atas. Itu adalah menu filenya. Kemudian yang di bagian bawah itu adalah tools yang tools yang biasa sering digunakan pada kegiatan pada pengolahan data menggunakan QGIS. Begitu. Kemudian nanti di bagian kiri itu ada browser, kemudian di bagian bawahnya itu adalah layer. Kemudian nanti di sebelah kanannya itu ketika teman-teman sudah mengaktifkan plugin processing, maka nanti akan muncul processing toolbox. Ketika misalnya teman-teman tidak bisa menemukan processing toolbox, teman-teman bisa masuk ke menu processing, kemudian toolbox-nya diklik. Maka nanti akan muncul toolbox-nya di sebelah bagian kanan. Nah, ini adalah tools atau alat yang biasa teman-teman gunakan, yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan kegiatan analisis dan pengolahan data. Jadi macam-macam. Ada 3D tiles, ada kartografi, ada interpolasi, ada raster creation, raster analysis, vector creation, dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita sama-sama mulai ya. Jadi tadi teman-teman sudah mendownload software yang Citra yang akan teman-teman gunakan, gitu. Oke. Jadi sekarang kita akan memanggil data berupa data vektor atau data area yang teman-teman download dari Inagio Portal. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke menu layer, kemudian data source manager, atau teman-teman bisa menggunakan ikon si kertas yang banyak warnanya ini di sebelah kiri. Jadi ada warna RGB, red, green, blue. Itu nanti bisa dipencet, maka nanti akan muncul tampilan seperti tampilan yang di depan. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bagi yang praktek sekalian dengan saya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau terlalu cepat? Terlalu cepat. Jadi teman-teman sudah buka QGIS-nya toh? Sudah. Kemudian nanti teman-teman bisa menggunakan menu yang di atas yang ada tulisannya ada project, edit, view, layer, dan lain-lain sebagainya. Atau teman-teman bisa menggunakan menu yang dia tampilannya berupa tampilan simbol. Untuk kalau misalnya teman-teman menggunakan menu tampilan yang ada tulisan toolbar, ya, menu toolbar, itu nanti teman-teman bisa menggunakan menu layer. Kemudian pilih icon yang namanya data source manager. Begitu. Atau kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan menu yang tampilannya adalah file, di sini kan ada jenis source type atau tipe sumbernya. Itu ada bentuknya file, ada bentuknya directory, ada bentuknya database. Nah, nanti untuk yang teman-teman gunakan itu nanti bisa di directory, dipilih yang directory bentuk tipe filenya. Kemudian nanti source-nya itu teman-teman pilih GDB. Karena tadi ekstensi data kita setelah diekstrak itu adalah .gdb gitu. Berarti nanti di sini itu juga .gdb, open file GDB. Nanti dari sini teman-teman silakan masuk ke yang di bawahnya itu ada tulisan vektor dataset. Itu silahkan pilih titik 3 yang ada di sebelah kanan. Ya, nanti teman-teman akan masuk kepada direktori tempat teman-teman mendownload. Jadi kalau saya simpan di D, kemudian masuk ke file perikanan, laboratorium, SIG. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu? Ada yang perlu ditanyakan? Atau kurang jelas atau terlalu cepat? Yang LC itu bukan? Yang apa tuh? Rembang. Ini yang tas.
Kalau misalnya teman-teman mendownloadnya terus teman-teman simpan pada file download, nggak masalah. Teman-teman misalnya ekstrak di sini juga nggak apa-apa gitu. Jadi di ekstrak itu maksudnya adalah dia berubah menjadi satu file tersendiri, ekstraksi. Misal kalau saya kan tadi letaknya di folder SIG, kemudian ada kota ADM Jakarta Utara. Terus nanti saya buka, maka nanti tampilannya yang pertama kali itu adalah cuma ada folder ini saja. Sudah sampai sini belum? Sudah? Kalau misalnya sudah, silahkan diklik yang .gdb, kemudian di select folder. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nanti akan ada istilahnya itu adalah directory teman-teman, tempat teman-teman menyimpan datanya. Kalau sudah sampai di sini, itu nanti teman-teman silahkan pilih add, menu add selected layer to maps di bagian bawah. Ini kan nanti di bagian bawah itu ada menu close, ada menu add, ada menu help. Ketika dia terlalu besar tampilannya, misalnya ya tampilan add itu tuh nggak kelihatan, maka si file ini, bagian ini, itu silakan diperkecil tampilannya supaya dia muncul di atas, menunya naik ke atas. Karena itu kadang dia yang seperti ini. Jadi nanti akan ada data berupa data batas wilayah, ada data hidrografi, ada data lingkungan terbangun, ada data transportasi, ada data utilitas, begitu. Jadi nanti ada data vegetasi, gitu ya. Ini adalah data yang terdapat dalam file geodatabase teman-teman tadi. Nah, yang teman-teman butuhkan itu mungkin kalau misalnya teman-teman mau melakukan klasifikasi itu nanti teman-teman bisa memilih 3 area. Jadi itu bisa satu desa atau satu kelurahan, atau teman-teman bisa menggunakan satu kabupaten atau kota, atau teman-teman bisa menggunakan data kecamatan, begitu. Kalau misalnya pengen yang lebih yang kecil banget nanti datanya, itu berarti teman-teman silahkan pilih desa atau kelurahan. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang sedengan, itu bisa menggunakan data kecamatan, gitu ya. Kalau misalnya dia pengen yang kayak cuma satu area luas, teman-teman bisa memilih data kabupaten atau kota. Jadi silakan dipilih, misalnya teman-teman mau menggunakan, kalau saya ingin menggunakan data kecamatan, maka administrasi AR kecamatan itu silakan di add layers. Maka di bagian sini itu akan muncul daerah kecamatan hasil ininya teman-teman. Gini Akan muncul di close daerahnya itu berupa kecamatan. di itu. Ada yang dari Jakarta Utara, begitu. Kok ngene ati we? Tampilannya Rembang adalah ya? yang seperti ini, Rembang. Ya wes. akan muncul beberapa data. Itu nanti silahkan bisa dipilih salah satu area saja. Ini nggak usah semua. Nah kalau semua nanti teman-teman bingung. Oke, udah muncul kayak gini belum? Atau ada yang kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? MSA bagian dihapus Ya. di file dan aman. Jangan. iya deh kan upload YouTube. Iya. Itu adalah tampilan data grafisnya ya. Jadi itu nanti adalah tampilan data grafis. Kemudian di sebelah kiri itu nanti akan ada namanya layer. Jadi data yang teman-teman panggil itu nanti akan muncul di bagian sebelah kiri. Itu namanya. Jadi ketika misalnya teman-teman pilih yang data provinsi, berarti nanti dia akan menumpuk sesuai dengan urutan tampilannya. Beda namanya Gitu. kok. Dia Jadi ketika provinsi tuh. misalnya teman-teman tambah lagi, maka tampilan data yang paling baru Kan itu kita akan muncul di kabupaten. paling atas. Data yang paling baru teman-teman masukkan itu akan muncul di paling atas. Ketika misalnya teman-teman tidak ingin teman-teman tidak ingin menampilkan grafis infografisnya di peta yang paling atas, itu either bisa teman-teman uncentang di bagian sini, itu kan ada centang tuh. Yaitu ketika teman-teman uncentang itu nanti datanya akan hilang. Dia akan tidak terlihat pada bagian peta. Tapi ketika teman-teman centang dia akan muncul. Begitu. Tahu kalau misalnya teman-teman ingin menampilkan bagian yang paling bawah. Nah, kalau di sini kan yang di bagian bawah
Itu dia apa sih yang tadi yang punya saya yang kecil tadi itu kan dia di bagian bawah sini ya, nggak kelihatan. Nah itu saya pengen dia ada di atas bagian yang di atas ini supaya dia terlihat, itu tinggal digeser aja. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan apa sih namanya ini, bisa tinggal digeser ke bawah begitu. Nanti itu akan berubah urutannya. Kayak gitu ya. Jadi nanti dari data teman-teman ini kan banyak nih. Tampilannya ada banyak ya. Ada kotakan kecil-kecil. Begitu nggih? Nanti teman-teman silahkan pilih salah satu saja. Ketika misalnya kemudian kalau misalnya teman-teman tidak ingin datanya lagi muncul, maksudnya teman-teman tidak ingin data ini ada di dalam layer teman-teman, itu teman-teman bisa meremove-nya dengan cara klik kanan pada data yang ingin teman-teman remove. Misalnya saya nggak ingin menampilkan data batas provinsi, begitu nggih? Nanti itu bisa saya tinggal klik kanan pada data batas provinsi, kemudian saya pilih remove layer. Remove layer, kemudian nanti akan muncul remove van legend entry, kemudian di OK, maka data batas provinsi saya hilang pada bagian layer sebelah kiri. Jadi tinggal data ini tok. Itu kalau misalnya teman-teman tidak ingin tampilan layer di sebelah kiri itu terlalu banyak isinya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, ini dari data yang banyak itu teman-teman pilih salah satu aja. Jadi bisa teman-teman pilih berdasarkan tampilan di sini. Maksudnya tampilan di sini itu adalah misalnya dari infografisnya. Misalnya teman-teman pilih yang bagian sini, teman-teman pilih bagian sini. Itu nanti dipilih menggunakan menu yang di atas. Jadi bagian atas ini kan banyak menu nih. Ada menu kertas blank, ada open file, ada save, kemudian ada macam-macam ya. Jadi di sini ada menu tangan, ada pen map. Pen map itu digunakan untuk menggerak-gerakkan peta yang ada di dalam sini. Itu fungsinya. Kalau misalnya teman-teman ingin men-zoom in atau zoom out, itu bisa pakai yang ini. Ini yang tanda panah itu untuk zoom in. Yang ini untuk zoom out. Kemudian kalau yang ini itu untuk zoom full. Jadi nanti dia otomatis akan zoom full pada bagian area layarnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman geser, nanti ketemu ada icon yang ini. Pakai yang ini aja. Zoom full aja. Ya. Oke. Nanti di bagian ini itu akan ada tampilan yang namanya select. Aduh, ini nama menunya. Select feature bar area atau a single click. Itu di bagian sebelah sini ada gambar kotak, kemudian ada gambar kursor, kemudian ada gambar warna kuning. Yang bagian ini gitu. Terlihat nggak? Menu yang ini. Itu nanti teman-teman bisa menggunakan kursor yang ini itu untuk memilih atau menselect area yang di sini. Jadi ketika dia diselect, misalnya teman-teman mau memilih area yang ini, itu nanti dia berubah warna menjadi kuning. Berarti itu tandanya adalah area yang sudah teman-teman pilih itu adalah area yang sudah terpilih begitu. Kayak gini ya. Misalnya saya mau milih areanya itu bagian sini. Select apa aja? Select dong. Atau misalnya bagian sini. Nanti dia akan otomatis berubah warna menjadi kuning. Atau teman-teman tahu areanya namanya apa gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin memilih area berdasarkan namanya. Nah, untuk memilih area berdasarkan namanya itu teman-teman harus melihat yang namanya data field atau atribut tabel istilahnya. Jadi, untuk di atribut tabel ini, jadi setiap data yang di sini, infografis ini, itu dia punya data tersendiri di dalamnya. Dalam bentuk data yang disimpan itu dalam bentuk tabel. Jadi untuk melihat data tabelnya itu adalah teman-teman memilih layer pada bagian menu layers di sebelah kiri. Kemudian teman-teman lakukan klik kanan. Kemudian nanti teman-teman bisa membuka yang namanya open attribute tabel.
Dari open attribute tabel ini, nanti teman-teman bisa melihat di sini ada nama objek, kemudian ada objek ID, kemudian habis itu kalau misalnya digeser lagi itu ada nama kecamatannya, ada PUM, ada kode, ada tipe administrasinya. Tipe administrasi ini berarti dia masuknya ke kecamatan kah, ke desa atau kabupaten. Kemudian nama wilayah administrasi kecamatannya apa, administrasi kelurahannya apa, wilayah administrasi kabupaten kotanya apa. Itu ada di sini datanya semua. Kemudian nanti dia punya shape area dan shape length. Shape area itu maksudnya adalah luasan areanya dalam bentuk hektar kalau ini kayaknya. Kalau yang shape length itu berarti panjang. Panjang itu maksudnya di sini adalah keliling karena dia poligon ya. Tapi kalau dia garis berarti nanti dia cuma titik 2 gitu. Tuh gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau memilih areanya berdasarkan nama objek, maka nanti bisa teman-teman pilih dari sini. Misal teman-teman mau pilih yang namanya areanya Tangerang, maka dipilih di sini, diklik, maka dia otomatis akan terpilih di bagian sini. Dia berubah warna menjadi warna kuning. Begitu. Kalau misalnya Serpong Utara, maka nanti akan muncul di sini. Ada Kelapa Dua bisa dipilih. Teluk Naga begitu. Maka nanti areanya yang bagian di sini. Begitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau memilih berdasarkan nama administrasinya atau nama objeknya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin memilih dari bentukan di sini, itu bisa menggunakan tools yang select object atau memilih objek begitu. Nanti yang objek yang terpilih itu warnanya akan berubah menjadi warna kuning. Oke, teman-teman sudah memilih area yang akan teman-teman gunakan untuk kegiatan klasifikasi. Udah warna kuning? Oke. Kalau misalnya sudah, kita akan berarti teman-teman hanya membutuhkan area yang warna kuning ini saja. Maka area ini harus kita ekstraksi. Masuk ke menu view. Kemudian panel. Sudah sampai sini? Kemudian pilih Save Selected Feature As. Ya? Kenapa? Ya? Yang di sebelah sini hilang. Itu masuk ke menu view. View. Sudah view. Kemudian cari panels. Kemudian silahkan dicentang menu layers. Kalau misalnya mau menampilkan menu layers. Kalau misalnya mau menampilkan menu browser, mana centang menu browser di atas juga. Oke? Udah muncul? Udah? Menu panel, kemudian cari menu layers. Layers tulisannya. Layers. Oke, sudah? Oke. Kemudian kita lanjut. Ini tadi berarti diklik kanan, kemudian pilih export, kemudian pilih save feature as, save selected feature as. Maka nanti akan muncul menu seperti yang tampilan di depan. Menu ini itu silakan teman-teman save dalam bentuk SHP baru. Itu caranya adalah format itu berarti tadi ekstensi di belakangnya ya. Itu teman-teman ganti menjadi S3 save file. Nomor 2 dari atas. Tulisannya adalah S3 shapefile. Sampai sini sampun? Oke. Kemudian setelah itu kalau misalnya formatnya sudah diganti menjadi S3 shapefile, teman-teman silahkan pilih file name dengan memilih menu memilih tampilan titik 3 di sebelah kanan. Itu silahkan teman-teman save pada folder yang teman-teman inginkan. Kalau saya menyimpannya itu dalam folder RSIG, kemudian saya masuk ke folder yang tadi saya ekstrak, Kota ADM Jakarta Utara, kemudian saya save di bagian luar. Itu saya beri nama, ini apa ini namanya? Area 1 gitu. Nanti untuk penamaannya terserah teman-teman mau apa.
Kalau misalnya teman-teman tahu nama daerahnya, monggo diganti jadi nama daerahnya, atau misalnya Tahu mau apa, diganti lali jadi aku. tugas SIG 1 yang monggo. Hah? Ya, Tadi langsung di add save file to map aja, habis diganti ke SD file. iya. Langsung di add. Ini diklik file name di bagian bawah, di save dulu deh namanya. Nanti kamu lupa menempatkannya di mana. Di file name, kemudian klik yang 3.3 di sebelah kanan itu. Nanti teman-teman silahkan simpan pada file yang atau pada folder yang teman-teman inginkan. Kemudian saya menyimpannya itu dalam area nama filenya itu adalah area 1, save as tab-nya adalah S3 save file. Kalau misalnya sudah sampai di sini, ada yang ketinggalan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau misalnya sudah, itu silahkan di save. Ketika sudah di save, maka nanti langsung di OK di bagian bawahnya. Kalau misalnya menu OK-nya tidak muncul, maka jendela ini silakan diperkecil. Nanti dia akan muncul ke atas. Kalau misalnya sudah, silakan di OK. Maka akan muncul area 1 di bagian peta teman-teman. Dia akan berbeda warna dengan warna yang sebelah bawahnya. Oke? Bentukannya udah seperti ini. Jadi nanti akan ada 2 area. Jadi akan ada 2 save file yang akan muncul di sini. Area 1 dan save file yang pertama kali teman-teman panggil. Warnanya nanti akan otomatis berbeda. Kalau di saya dia munculnya jadi warna pink. Nanti akan ada yang warnanya hijau lah, ada yang warna coklat, ada yang warna ungu, ada yang warna biru. Itu nanti otomatis dari. Kok belum ke? Lah, kok orang kepencet toh? Oke. Kalau misalnya sudah, maka yang bagian bawah itu bisa teman-teman di move atau teman-teman uncentang, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, area ini yang akan teman-teman gunakan sebagai area tugas sampai teman-teman nanti selesai bikin peta, sampai kita melayout namanya. Nanti layoutingnya itu bentukannya macam-macam. Nanti saya ajarkan sampai layouting. Oke, kemudian kalau misalnya sudah sampai sini, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut memanggil data raster. Data raster atau data Sentinel ataupun Landsat yang sudah teman-teman download, gitu ya. Nah, untuk memanggil data raster sama seperti teman-teman memanggil data si SHP atau data dari Niaga Portal, itu menggunakan menu yang sama, menu Data Source Manager. Kalau tadi kita menggunakan menu vektor ya. Sekarang kita menggunakan menu yang di bawahnya, yaitu raster. Oke. Nanti source tipenya itu tetap file. Kemudian nanti teman-teman silahkan panggil datanya menggunakan si raster dataset, kemudian pilih menu yang gambar titik 3. Kemudian teman-teman silahkan cari filenya, foldernya itu letaknya di mana. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin langsung datanya dalam bentuk raster data yang sudah apa istilahnya, sudah Oke, nggak usah di mana aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sampai sini, sampai file yang sudah foldernya sudah muncul. Kan tadi teman-teman sudah ya? Iya, data Copernicus. Pakai data Copernicus. Berarti yang awalannya S itu, Mbak? Gimana? Yang awalan filenya itu S2A. Iya, benar, betul. Jadi nanti teman-teman silakan masuk ke menu raster dulu. Kemudian nanti teman-teman pilih file areanya, teman-teman letakin di mana dulu. Oke, sini ya. Nanti kan ada macam-macam nih. Nanti yang teman-teman pilih itu adalah file yang menu namanya di depannya foldernya itu adalah S2B, Sentinel 2B. Oke. Kalau misalnya sudah, silahkan diklik foldernya. Kemudian masuk ke folder granule seperti yang tadi saya jelasin di awal.
Ada folder nganule nggih. Kemudian habis itu masuk ke folder image data, img_data. Kemudian Langsung masuk sih. ada apa tidak? R10 Filenya namanya granule. granule. Sudah diekstrak belum? Udah. Ekstraknya tuh sama seperti yang tadi ya. Ekstraknya itu bukan dibuka tapi Langsung nggak ada 10M, tapi cuma ada B2, B3, B4 gitu. Oke. Nggak apa-apa. Berarti itu otomatis datanya langsung 10. Open ya, di open ya. Kalau yang itu. Nanti dia akan berbeda kalau misalnya dia data 20M. Oke. Jadi nanti silahkan pilih salah satu. Jadi nanti teman-teman menggunakan, nanti yang akan teman-teman gunakan itu adalah B2, B3, dan B4. B02, B03, dan B04. Kita contohkan satu dulu ya. Kita akan panggil yang datanya B02. Kalau misalnya sudah dipilih, itu silahkan pilih open. Kemudian silahkan pilih add. Maka nanti datanya akan muncul seperti ini. Dia akan muncul hitam putih, itu nggak masalah. Karena kalau misalnya teman-teman mau mencari tahu kenapa, itu bisa teman-teman cari di asal muasalnya penginderaan jauh. Nanti kan teman-teman akan melakukan area yang akan teman-teman klasifikasi itu cuma sekecil ini aja, nggak usah besar-besar, nanti ribet. Jadi nanti teman-teman ini bagian ini itu silakan teman-teman potong. Cara motongnya itu menggunakan processing toolbox di sebelah kanan. Nah, silahkan pilih menu yang tulisannya adalah, kalau misalnya sudah sampai sini ya, bagi yang teman-teman citranya sudah tertampal dengan area kajiannya, itu silahkan masuk ke dalam menu jidal yang ada kayak melon, terus ada batangnya gitu kayak apel warna biru. Itu silahkan diklik. Sebentar. Kemudian nanti teman-teman masuk ke menu raster extraction. Raster extraction. Kemudian nanti akan ada dua menu, yaitu clip raster by extend dan clip raster by mask layer. Yang akan teman-teman gunakan itu adalah mask layer ya. Clip raster by mask layer. Itu nanti adalah clip, itu berarti nanti teman-teman akan memotong dia sesuai dengan mask layer. Mask layer itu berarti area kajian yang teman-teman gunakan untuk dipotong. Jadi nanti silahkan pilih clip raster by mask layer. Kemudian teman-teman silahkan pilih citra yang akan teman-teman gunakan. Jadi kan kalau tadi itu sebenarnya citra yang akan saya gunakan yang ini ya, T48MXU begitu ya. Karena yang di atas itu kan bukan area yang dia bertampalan atau dia bertampalan dengan si citra Inadia portalnya. Nah itu silahkan dipilih citra rasternya. Kemudian bagian input layernya itu adalah citra yang akan teman-teman potong. Kemudian mask layernya itu teman-teman pilih yang area 1 tadi. Gitu ya. Ulanginya dari mana? Input layer. Oke. Input layer itu silahkan pilih citra yang sudah bertampalan namanya. Kalau di saya kan itu saya punya dua citra nih. Ada LT05 sama T48MXU. Nah kan yang dia bertampalan dengan si area kajian itu adalah yang T48. Maka input layernya, bagian input layer itu adalah yang T48. Kemudian di bagian bawah itu adalah teman-teman silahkan pilih area 1. Oke, area 1 itu adalah mask layernya atau area yang akan, jadi si citranya itu akan dipotong berdasarkan area rasternya, area vektornya. Kemudian habis itu di bagian bawah itu kan kalau yang search CRS, target CRS itu bisa dikosongkan saja. Itu nanti akan kita gunakan kita akan menggunakan default dari si citranya. Kemudian setelah itu di bagian centang mencentang di bagian bawah itu ada tulisannya adalah create and output alphabet. Nah itu silahkan dicentang karena nanti dia akan
membuat alfabet itu adalah area di luar area potongan teman-teman, nanti yang dia akan hitam secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak bikin alfabet, nanti dia ikut. Jadi nanti areanya itu bentukannya adalah apa sih namanya, bentukannya nanti jadinya kotak. Tapi kalau misalnya mau mengikuti bentukan yang kayak gini, yang bentukannya seperti inilah pokoknya, nah itu silakan centang create and output alfabet. Kalau misalnya sudah, itu silahkan di scroll sampai ke bawah. Nah, kalau misalnya sudah, nanti di sini klik mas, bagian klik atau mas, akan muncul tulisan save to temporary file. Ini bagian ini, kalau temporary file itu maksudnya adalah file hasil kajian hasil potong teman-teman itu akan tersimpan secara temporary atau secara sementara. Nah, supaya teman-teman nanti datanya masih bisa teman-teman gunakan, maka teman-teman harus mensimpan datanya seperti mensimpan kayak teman-teman mau nyimpan Ctrl S gitu loh. Nah, itu silahkan dipilih save to file. Save to file, kemudian silahkan teman-teman simpan pada folder yang sudah teman-teman buat. Ini ya, berarti saya tadi foldernya di sini aja, di bagian luar. Nanti ini silahkan dipilih ini bisa dipilih. Kalau misalnya ada JP2 file, pilih JP2 file aja biar sama dengan data awalnya, gitu ya. Kemudian nanti datanya itu silahkan diganti menjadi, tadi ini adalah yang kita masukkan itu adalah B02 ya, maka nanti diberi nama juga B02 underscore 10M namanya ya, karena dia resolusi 10, jadi B02 underscore 10M. Untuk save as type nya itu disesuaikan dengan data awal JP2. Oke? Sudah sampai sini? Kalau misalnya sudah, silakan di save, kemudian setelah itu di run. Tidak muncul. Kalau tidak muncul, di set as temporary dulu aja. Outputnya Kalau nggak ada JP2 gimana? Kalau misalnya tidak muncul, di save as temporary dulu aja, nggak apa-apa deh. Kemudian di run. Tetap bayar nyentuh. Nah, nggak bisa lek. Oh, live TikTok. Iki lah. Ada yang berhasil? Belum? Sama ya, tidak bisa. Ya, saya juga tidak Ya bisa. wes nggak bisa, wes pulang. Kita plus juga ya. Kita mau mbak pencet apa tau pas iki? Oh, itu Kabupaten yang kota. iya, kota. Kan gini ya. Terus kita ambil satu kan? Salah satu. Kalau misalnya berhasil, Nah. kalau misalnya berhasil, nanti akan muncul tulisan klik mas bagian kiri. Gitu.
Kalau dia berhasil ya. Soalnya saya tadi nyoba pakai ini nggak bisa ya. Tak ganti data dia bisa. Kayak gini, nanti hasil tampilannya seperti ini. Dia akan terpotong sesuai dengan tampilan yang ini. Oh, ada cuy. Nah, Kan udah dia akan tahu. muncul sama seperti itu. Ding, 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 ding. Nanti kalau misalnya belum, kita coba lagi Gimana, Le? setelah ini. Tapi ini hasil contoh yang sudah benar, yang sudah selesai. Kalau misalnya sudah, nanti ini kan dia datanya itu adalah kalau tampilannya seperti ini maksudnya itu adalah temporary file. Jadi dia itu kalau misalnya teman-teman save, kemudian teman-teman close, tampilan ini dia itu akan hilang dari directory pada ini. Itu nggak bisa teman-teman panggil lagi karena dia tersimpan secara sementara saja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menyimpan lagi, itu sama seperti teman-teman mengekstrak data area 1. Tapi yang sekarang kita menggunakan datanya menggunakan export kemudian save as saja. Save as. Kemudian formatnya itu adalah geotiff. Kemudian file name-nya disimpan sama seperti tadi, disimpan dalam bentuk apa tadi? B02 begitu. Nanti untuk yang tampilan ini nggak usah diapa-apain, langsung di oke. Jadi yang teman-teman gunakan, yang teman-teman ganti itu cuma ada 2. Ini tadi Formatnya R10 berupa kan. geotiff, kemudian Terus kamu ngambil filenya disimpan dalam bentuk B02 gitu. Oke. Kalau misalnya yang tadi Sentinel berarti B02 underscore 10F. Iya. Nah, ini enggak sih? Kalau misalnya sudah, oke, tinggal di oke. Makanya tampilannya akan seperti ini. Dia ada band 1 dan band 2. Band 2 ini yang warna hitam itu maksudnya adalah alpha band tadi. Itu kalau misalnya muncul jadi simbol band gray aja. Layar simbol ya. Makanya tampilnya kayak gini. Itu. Oke. Untuk hari ini kegiatannya cuma sampai sini. Nanti silahkan bentar, tugasnya ya. Untuk install itu nanti teman-teman masuk ke menu plugin bagian atas. Jadi ada tulisannya plugins. Kemudian habis itu teman-teman masuk ke menu manage and install plugins. Nah, pada menu manage and install plugin, teman-teman silahkan gunakan menu search yang di bagian atas itu terus ketikkan SCP. Nanti akan muncul yang akan teman-teman install itu adalah menunya adalah semi automatic classification plugin. Nah, itu silahkan diklik kemudian diinstal. Begitu ya. Menu ini, plugin ini akan kita gunakan pada pertemuan minggu depan. Oke? Jadi tugas teman-teman hari ini adalah teman-teman memotong citranya. Berarti nanti akan ada 4 citra. Nanti yang teman-teman screenshot itu berarti nanti hasil ini dia kalau dia sudah terpotong itu dia nanti akan numpuk sebenarnya. Tapi paling tidak di bagian layers itu ada B2, B3 dan B4. Begitu ya. Ini silahkan di screenshot untuk jadi tugas hari ini. Begitu. Jadi tugas hari ini itu teman-teman ekstrak area kajiannya sudah semua kan? Nanti kemudian ditambah dengan teman-teman melakukan pemotongan citra. Begitu ya? Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk tugasnya jelas? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau SCP-nya tidak muncul, udah diinstal. Oh, oke. Itu nanti apa sih tak jelaskan nanti di pertemuan yang lain ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi?